Towel dan juga rencana ke depan dari pelatih Sintayong yang tentunya sudah bikin planning. Ini hal paling fundamental daripada membangun sepak bola dan olahraga. Harus tahu filosofinya. Baik. Ya, langsung saja silakan Coach Justin ditanggapi. Ya enggak lah, kalau selama ini tidak ada Sintayong, selama ini selalu football family dijaga silaturahmi bla bla bla. Sebagus apa sih timnas kita selama ini? Kan enggak. Prestasi kita kan bisa dibilang sangat jauh di bawah prestasi kita sekarang. Sekarang kita mau silaturahmi ini itu dan lain-lainnya, atau kita mau berprestasi sebagai timnas? Yang bilang silaturahmi siapa? Silaturahmi. Kalau terlalu arogan untuk silaturahmi, bilang terima kasih. Pak Marji aja bisa. Kan tidak sulit. Kalau kita mengapresiasi timnas ini, nggak perlu merendahkan timnas sebelumnya. Tugas Pak Sumardi itu adalah insan olahraga, manajer. Yang baru Anda punya nilai-nilai olahraga. Kalau kan kita nggak tahu. Enggak, nilai olahraga adalah di lapangan dan di belakang. Bukan berarti di belakang harus dipuji-puji terus. Dia harus tunjukkan di lapangan. Dia tadi dibilang ini bukan faktor Sintayong sendirian. Timnas kita agar berprestasi dan terbukti mereka berprestasi ini. Sekarang seolah-olah Anda mengatakan semuanya Sintayong. Bahkan terima kasih pada klub pun tidak mau Anda. Tidak bersepakat dengan itu. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh timnas. Say thank you. Tanpa Sintayong berterima kasih. Apa susahnya? Baik. No need. Oke, baik. Bung Towel sebentar, Coach Justin kita tahan dulu. Coach kemarin sempat bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia ketika latihan di Qatar. Apa yang diperbincangkan? Wah, kok ada Pak Prabowo. Saya mau jujur nih, tim ini awal persiapan ada pertemuan waktu itu, kalau nggak salah Pak Erik dengan Pak Prabowo di pembukaan turnamen Garuda Yaksa di Cilengsi. Nah, di situ Pak Prabowo membantu persiapan awal kita ya, di Qatar waktu itu tim ini. Dan Pak Prabowo memang orang yang konsen dengan sepak bola, dan saya dari tahun 2014 sudah tahu persis bagaimana beliau memang ingin sepak bola Indonesia maju. Dan beliau punya yayasan namanya Garuda Yaksa. Beliau ketua yayasannya, saya termasuk Dewan Pembina di yayasan tersebut. Dan saya pikir karena beliau presiden terpilih, saya yakin beliau akan sama komitmennya dengan Pak Jokowi dalam membangun sepak bola Indonesia. Karena satu-satunya negara yang punya instruksi presiden untuk sepak bola di dunia hanya kita. Jadi kita tentu berterima kasih ya ke Pak Jokowi, dan juga kami berharap ke Pak Prabowo bisa tetap membantu dan mungkin lebih baik daripada. Kalau bicara soal harapan ke depan, pasti kita ingin secara prestasi Indonesia gemilang dari segi sepak bola. Begitupun juga tadi kita dengar bahwa semoga dari segi bisnisnya juga bisa memberikan dampak yang positif. Efeknya kan domino kalau bisa membangkitkan beragam macam industri begitu. Tapi apa tantangannya yang mungkin harus kita antisipasi bersama, Coach, dan harus kita hadapi, kita carikan solusinya untuk kemajuan sepak bola Indonesia? Tantangan kalau untuk sepak bola dari sisi teknis pembinaan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, karena klub ya yang tempat pabriknya pemain itu di klub, nah, makanya saya dalam kesempatan ini berterima kasih kepada klub pertama yang sudah melepaskan pemainnya ke tim nasional. Yang kedua, saya berharap terutama pemain-pemain tim nasional U20 ini yang kembali nanti ke klub yang sudah pantas untuk bisa diberikan kesempatan untuk bermain. Saya berharap sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Tentunya masih seputar timnas Indonesia, dan terima kasih atas dukungan kalian semua. Karena berkat dukungan kalian semua sahabat-sahabat Garuda, timnas Indonesia dengan prestasi saat ini sudah bisa dikatakan berprestasi yang luar biasa bersama Pak Erick Thohir dan juga
bersama para berbagai dari staf pelatih. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita lanjut kepada dari beberapa informasi, di sini ada 4 informasi. Namun sebelum pada informasi itu, saya ucapkan kepada kalian terima kasih atas dukungan kalian kepada perkembangan channel ini, karena tanpa sahabat-sahabat netizen, tanpa sahabat-sahabat supporter timnas Indonesia, tanpa rakyat Indonesia secara umum adalah channel ini tidak akan berkembang. Justru dengan perkembangan ini, dukungan kalian itu sangat luar biasa, dan juga bersama perkembangan timnas Indonesia akan semakin moncer. Amin. Oke sahabat, di sini dari 4 kabar seputar timnas Indonesia di era Pak Erick Thohir di sini. Yang pertama ini ada kabar di mana prahara dan skandal Madam Pang kepada AFC soal timnas Indonesia ya. Ini ada drama. Kemudian Piala Asia U20 2025, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kabar kedua adalah Como kumpulkan pemain keturunan yang jadi dambaan timnas Indonesia. Dan ketiga ada teka-teki Marcelino Ferdinand dan Martin Paes yang sedang heboh di dunia maya. Kemudian yang terakhir adalah pertemuan Pak Erick Thohir bersama Prabowo bertemu Presiden FIFA, dan pembahasannya sangat menarik sekali. Oke, sebagai dari pembukaan dari pertemuan kali ini adalah Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa tolak permintaan timnas Thailand yang memprotes Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia U20 pada tahun 2025. Ini sangat lucu. Di mana Thailand di sini meminta jadi tuan rumah Piala Asia U20 2025, bukan Indonesia. Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa di sini menegaskan bahwa Indonesia tuan rumah Piala Asia U20 2025 dan keputusan bersama dari negara Asia. Jadi timnas Thailand ini sedang terkena prahara ya sahabat-sahabat. Oke, itulah sebuah cuplikannya dulu. Kemudian ini kembali kepada pertemuan Presiden dan Ketum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Untuk pertemuan ini, mantan pemilik Inter Milan itu mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya terkait transformasi sepak bola Indonesia. Menurutnya Prabowo mengapresiasi si FIFA, khususnya Presiden Gianni Infantino, yang telah memberikan kesempatan Indonesia untuk melakukan transformasi setelah adanya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa. Bayangkan, ini adalah sejarah yang sangat mengerikan di dunia sepak bola. Untuk itu Indonesia diberi kesempatan agar sepak bola di tanah air ini semakin baik, tak hanya soal prestasi. Akan tetapi renovasi stadion sesuai standar FIFA pun dilakukan oleh PSSI agar supporter yang datang ke stadion merasa nikmat dan kenyamanan itu sendiri, dan suasana stadion akan lebih adem ayem. Oke, timnas Indonesia berhasil maju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian timnas Indonesia U23 yang baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 2024 juga sukses memberikan kejutan dengan timnas U23 itu berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, Coach Sintayong, masih era Coach Sintayong, di mana Coach Sintayong memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan kolaborasi ini mempercaya sepak bola tanah air bisa makin bagus. Lalu Pak Erick Thohir di sini juga sahabat berharap Indonesia kedepannya bisa kembali diberi kepercayaan FIFA untuk menggelar event FIFA, karena prestasi bersama Pak Erick Thohir sudah sangat jelas. Bersama Coach Indra Safri berhasil menjadi juara AFF, bersama Konova Indonesia enak ditonton. Jadi berita selanjutnya di sini langsung saja. Como di sini belum tertarik mendatangkan pemain timnas Indonesia ke Serie A 2024-2025 meski dimiliki oleh pengusaha Indonesia yaitu lewat grup Jarum ya. Namun Como di sini justru sedang gencarnya mengumpulkan pemain keturunan Indonesia yang menjadi
incaran timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Semoga timnas Indonesia kedepannya semakin membaik dan luar biasa. Kemudian terlebih dahulu di sini Audero telah datang ke Como. Kemudian penjaga gawang berusia 27 tahun itu Emil itu dibeli dari klub Serie B Sampdoria dengan mahar 6 juta euro atau setara dengan 105 miliar ya sahabat Garuda. Kemudian terbaru di sini Como di sini sebutkan kesemseng dengan Kevin Dick, back FC Copenhagen itu di Liga Denmark yang lahir di Elderdon, Belanda pada 6 Oktober 1996 itu sedang diincar. Media Thailand di sini Sky Sport melaporkan bahwa Como makin dekat untuk mendatangkan Kevin Dick yang dihargai 5 juta euro atau setara 87 miliar ya sahabat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi timnas Indonesia saat ini memiliki prestasi yang luar biasa. Jadi siapapun mereka yang bisa membanggakan terhadap timnas Indonesia, bangga terhadap lambang Garuda ataupun merah putih yang bisa senang, maka dia akan diproses naturalisasi oleh Pak Erick Thohir bersama segenap jajaran PSSI. Jadi tentunya bukan hanya semerta-merta langsung dinaturalisasi, tentunya dengan statistik yang luar biasa. Kemudian berbicara Kevin Dick pada musim lalu di sini total telah membuka 51 penampilan untuk FC Copenhagen dengan statistik 7 kartu kuning ya, 1 kartu merah dan 4 gol dan 2 assist. Oke, lanjut kepada informasi yang selanjutnya yaitu Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Kalau kita berbicara bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand di sini sahabat-sahabat Garuda, yang santer diisukan bakal bergabung dengan salah satu klub Thailand. Klub yang santer disebut-sebut bakal merekrut Marcelino Ferdinand adalah Muangthong United. Namun kabar ini sahabat-sahabat langsung dibantah oleh agen dari Marcelino yaitu Dusan Bogdanovic ya. Dalam hal ini media CNN Indonesia mencoba mengonfirmasi kebenaran kabar ini kepada agen Marcelino yakni Dusan Bogdanovic pada Jumat kemarin ya, pada tanggal 2 bulan Agustus 2024 siang. Melalui pesan singkatnya di sini Dusan Bogdanovic membantah jika Marcelino akan main di Liga Thailand. Namun sejauh ini sahabat-sahabat Garuda, satu-satunya pemain timnas Indonesia yang sudah terdaftar bermain di Thailand 1 pada musim 2024-2025 masih ada Asnawi Mangko Alam yang bergabung dengan klub Port FC. Kemudian sahabat-sahabat di sini banyak juga pemain dari Singapura yang akan bermain di Thailand 1 2024-2025 yaitu ada seperti Iksan Fandi, kemudian Ilhan Fandi, Haris Setiawat, kemudian ada Jako Mahler yang sempat bermain bersama Madura United dan Irfan Fandi. Sebagai informasi penting di sini sahabat, sosok Martin Paes kiper keturunan yang nasibnya akan ditentukan di KAS dan tanggal sidangnya ya, catat ya, ini terjadi pada tanggal 15 Agustus di KAS dan penentuan perpindahan federasi Martin Paes ke timnas Indonesia di sini akan diumumkan pada 18 Agustus. Jadi tunggu saja. Sementara sosok Marcelino Ferdinand ini sahabat hingga kini belum memiliki klub baru setelah kontraknya bersama klub Belgia KMS Kadense telah berakhir. Oke, itu saja, kita lanjut kepada aroma Indonesia. Terasa di uji coba pramusim antara FC Utrecht versus Venezia ya, yang mana JIC di sini main penuh, kemudian Ivar Jenner hangatkan baku cadangan dan striker incaran timnas Indonesia Ole Romini kembali menggempur pertahanan lawan yaitu dengan 1 golnya. Kemudian kita lebih lanjut kepada persoalan dari Thailand yang tidak setuju dengan timnas Indonesia. Skandal Madampang di sini membuat AFC melakukan penyelidikan terhadap timnas Thailand dan terancam digantikan. Dasar ini desakan penggemar sepak bola Thailand sahabat di sini mulai meminta Madampang diganti. Madampang di sini punya alasan kenapa Thailand tuan rumah Piala Asia U20 daripada Indonesia yang terjadi pada 2025 nanti. Di sini Madampang sahabat-sahabat tidak terima kekalahan pemain Thailand U19 kalah dengan timnas Indonesia ya pada Piala AFF U19 2024. Ini sangat lucu sekali.
Dan Madam Pang di sini bersikukuh ya bahwa level Indonesia itu masih di bawah Thailand. Ini sudah nyata, masih mengatakan seperti itu ya. Namun saat ini Indonesia fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tidak mau terkecoh yang namanya ini itu dari Thailand ya. Karena Indonesia saat ini adalah satu-satunya negara ASEAN yang bisa mewakili di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer sepak bola Thailand di sini Madam Pang menyampaikan bahwa protesnya kepada FC Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia U20 2025. Madam Pang ingin Thailand menjadi tuan rumah Piala Asia U20 2025. Maaf ya, Piala Asia U20 ya. Kemudian Madam Pang di sini mengaku tertekan akibat kekalahan Thailand terhadap Indonesia pada Piala AFF 2024. Pengamat sepak bola Thailand di sini menuturkan semangat dari Thailand itu menurun sejak kemenangan Indonesia di Piala AFF U19 kepada timnas Thailand di Gelora Bung Tomo kemarin di Surabaya ya. Di sini berbicara Madam Pang di timnas Thailand ingin menunjukkan bahwa sepak bola Thailand di atas Indonesia. Ini tentunya ya membuat hati saya sangat nyelekit dan lucu sekali ya dengan pernyataan itu. Namun Presiden AFC Sheikh Salman di sini menolak permintaan Madam Pang. Sheikh Salman di sini mengatakan keputusan Indonesia untuk jadi tuan rumah Piala Asia U20 2025 telah melalui proses resmi. Jadi ini secara resmi sudah disetujui dari berbagai negara, bukan hanya satu negara. Sheikh Salman di sini mengatakan bahwa tidak mau menerima tekanan hanya satu negara. Lebih lanjut beliau ya Sheikh Salman di sini bin Ibrahim Al Khalifa juga mendukung Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan prestasi Indonesia mulai perkembangan dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kita berbicara prestasi, timnas Indonesia era Pak Erick Thohir di sini dari berbagai pelatih akan dibuat persaingan, bukan hanya soal pemain. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ini prestasi pertama. Kemudian Timnas Indonesia U23 berhasil yang baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 juga sukses memberikan kejutan, yaitu dengan berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu bersama Coach Sintayong juga di sini timnas Indonesia senior berhasil memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan bersama pelatih lokal Coach Indra Safri kembali mengangkat derajat timnas Indonesia di level umur, yaitu timnas U19 yang menjadi juara, dan sejarah itu kembali tercatat di Jawa Timur, lebih tepatnya di Gelora Bung Tomo, Surabaya, yang terjadi pada tahun 2024 kemarin, bulannya ya, bukan tahunnya. Jadi bersama level under U16 di sini permainannya sungguh enak ditonton, sungguh menyejukkan mata, sungguh apa ya? Ini banyak yang mengatakan, bahkan dari para pandit pengamat sepak bola tanah air mengatakan bahwa dari segi pelatihan dan segi taktik yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto sangat tegas. Maka tidak salah Coach Nova Arianto dalam segi pelatihannya selalu memarah-marahi dari berbagai penggawa yang tidak mau serius dalam berlatih. Dan bahkan dari komitmen Coach Nova Arianto bersama timnas U16 yang akan bermain di Piala Asia U17 nanti, Matteo Becker lebih memilih Indonesia daripada timnas Australia, yang sempat timnas Australia di sini memicu perhatian atau media-media yang ada di Indonesia ataupun dari negara tetangga seperti Vietnam ataupun Malaysia. Ini banyak yang memberikan komentar terhadap keputusan itu, yaitu Matteo Becker yang dipanggil oleh timnas Indonesia, yang dipanggil oleh timnas Australia. Tetapi komitmen dari Matteo Becker di sini sahabat bersama timnas Indonesia U17 lebih memilih Indonesia untuk dibelanya. Tentunya komitmen dari Matteo Becker bersama keluarganya kepada Indonesia bukan hanya semata-mata
untuk meninggikan loyalitas atau kualitas pribadi, tetapi bangga terhadap timnas Indonesia yang saat ini, karena roadmap ataupun apa yang dibangun oleh Pak Erick Thohir di sini sudah sangat jelas, sahabat-sahabat. Jadi semoga siapapun dari pemain timnas Indonesia level umur ataupun level senior ini mentalnya semakin tangguh, tidak terkecoh dengan berbagai kritikan. Dan ketika ada kritikan, sahabat-sahabat Garuda, penggawa Garuda lebih tepatnya pemain timnas Indonesia, jangan mudah kendor, jangan mudah down. Ketika Anda dikritik, maka lakukanlah, jawablah dengan prestasi kalian, permainan kalian itu yang bisa menjawab dari kritikan dari para netizen. Karena netizen lebih tahu bagaimana ya ketika kritikan itu ditujukan kepada pemain, dan ketika pemain itu tidak mampu dengan kritikan itu, maka mental kalian ketika berbicara level timnas ini seluruh dunia, bukan hanya level Asia ya. Jadi kalau sosok pemain itu hanya untuk sekelas klub, ketika dikritik sudah down, bagaimana ketika bertemu timnas Argentina, bagaimana bertemu dengan timnas negara yang sudah ranking FIFA-nya lebih tinggi. Maka sebelum pertandingan saya pastikan, kalau tidak bisa menampung kritikan dari para netizen, itu sudah ciut sebelum pertandingan, sebelum fluid pertandingan dimulai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat netizen, sahabat-sahabat supporter timnas Indonesia yang telah mendukung kepada timnas Indonesia, perkembangannya, semua perjalanan dari timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir. Terima kasih atas dukungan kalian, karena dukungan kalian bisa membangkitkan atau bisa menyuplai dari permainan timnas Indonesia, karena tidak semuanya berjalan mulus. Meskipun era Pak Erick Thohir di sini masih akan punya lika-liku ya. Jadi semoga bersama Pak Erick Thohir nantinya kedepannya timnas Indonesia berhasil menjadi sesuatu yang sangat benar-benar nyata. Jadi bahkan dari mereka timnas rival, setelah berbicara di Australia, ternyata Australia di sini sedang membuat Indonesia atau membuat roadmap tentang perkembangan timnas Indonesia, bahwa timnas Indonesia menjadi ancaman penting ya, ancaman yang sesungguhnya. Kalau bicara Indonesia yang dulunya begitu-begitu aja, ternyata saat ini Indonesia sudah sangat luar biasa dan sungguh sangat nyata. Oke sahabat-sahabat, bagaimana tanggapan kalian ya sahabat-sahabat Garuda? Dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini. Ingat, kalau di subscribe kemudian aktifkan tombol notifikasinya itu, biar ada upload video terbaru itu masuk ke notifikasinya ya sahabat. Dan jangan lupa komentar kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, salam sepak bola keren, salam sepak bola sehat, salam bersih. Bersama saya, salam olahraga.